Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini adalah sebuah cerita yang kudapat dari seorang temanku. Namanya Farah. Farah ini waktu aku kontak, dia mengizinkan aku untuk menceritakan cerita ini dan juga menyebutkan nama-nama orang yang terlibat. Karena dirasa menurut dia nggak apa-apa kok, itu keluarga sendiri. Jadi oke, aku akan sebutkan nama-nama orang yang ada di sini. Kebetulan orang yang mengalami adalah omnya Farah, namanya Om Aris. Tetapi Farah ini nggak dengar cerita ini langsung dari Om Aris, tapi dari om yang lain. Oke, langsung masuk aja ke ceritanya. Om Aris ini tinggal di kota Surabaya, tepatnya di sebuah daerah di area selatan kota Surabaya. Satu malam, Om Aris ini sedang nongkrong di sebuah warkop. Saking asiknya nongkrong, Om Aris ini sampai kemalaman, mungkin hampir tengah malam. Farah sendiri nggak tahu sih, yang jelas sudah larut banget. Sudah jarang mobil melintas, apalagi angkutan kota atau angkutan umum. Biasanya Om Aris ini pulang nebeng angkot karena jalannya searah. Kebetulan rumahnya Om Aris ini sekitar 1 kilometer dari warkop ke arah selatan. Jadi sebenarnya nggak jauh. Jadi kalau mau naik taksi juga ngapain? Nggak jauh. Kemahalan waktu itu ya. Di zaman segitu mahal banget. Oh iya. Kejadian ini lebih dari 10 tahun yang lalu ya, tapi masih tahun 2000-an mungkin. Jadi awal-awal tahun 2000 atau bisa jadi 20 tahun yang lalu, yaitu 1999 atau sebelumnya lagi. Karena Farah tidak mendengar langsung ceritanya, jadi tidak detail tahun-tahunnya, tanggalnya seperti itu. Yang jelas mungkin aku sih ngerasanya omnya Farah yang cerita ke Farah mungkin cuma bilang, oh iya ini Om Aris pernah kejadian gini. Jadi nggak ada detail-detailnya ya. Mohon maaf. Tapi yang jelas kenapa aku bisa bilang lebih dari 10 tahun yang lalu, karena saat ini dari warkop tempat Om Aris nongkrong itu ke arah rumahnya sudah ada jalan kecil. Ya nggak kecil banget sih, bisa 2 mobil mungkin. Jalan ini lurus ke arah selatan dan nanti tembus ada depannya gang rumahnya Om Aris. Tapi dulu jalan ini belum selesai. Dulu jalan ini masih terpotong-potong, sebagian doang yang selesai, dan yang belum selesai ini masih berupa tanah kosong yang dipenuhi oleh semak-semak dan pohon-pohon. Semacam kebun-kebun lah, kalau istilahnya di bahasa Jawa, kebun-kebun. Tapi pohon-pohonnya ini cukup lebat ya, jadi kalau siang area itu rindang, tapi kalau malam area itu menyeramkan. Seingatku dulu ada jalan setapak gitu sih di tengah-tengah pepohonan jalan kosong ini, tapi baik lagi kalau malam nggak ada penerangan, serem banget. Nah, Om Aris bisa sih lewat jalan raya yang agak memutar sedikit, jadi kayak selisih 6-7 meter lah dari jalan itu, ada jalan raya. Sisi baratnya ada jalan raya, dan di tengah-tengah antara jalan yang belum selesai ini sama jalan raya ada lintasan rel kereta api. Nah, Om Aris ini agak was-was ya kalau lewat jalan raya itu, kan kebetulan jalan raya yang satu ini itu nggak ada trotoarnya, jadi nggak ada pedestriannya. Kalau orang-orang mau lewat situ ya mungkin harus berhati-hati, takutnya ada kendaraan yang ngebut atau ugal-ugalan, atau mungkin pengendaranya mabuk yang mungkin bisa menjelakai dirinya. Om Aris khawatir kalau lewat situ. Om Aris memilih untuk melewati pinggir rel kereta api. Paling tidak di rel kereta api ini pasti kedengeran lah ya kalau ada kereta mau lewat,
atau lebih aman juga karena uh, kalau malam kereta jarang lewat di area Surabaya yang menuju ke selatan. Mungkin masih ramai kalau yang rel kereta menuju Jawa Tengah. Tapi kalau ke arah selatan itu jarang ada kereta malam. Nah, Om Aris berpikir cukup aman juga karena walaupun rel kereta ini tidak ada penerangan, tapi cahaya dari lampu jalan yang ada di jalan raya itu masih masuk. Jadi lebih aman, lebih terang daripada jalan di tengah-tengah tanah kosong yang tidak ada penerangan sama sekali. Takutnya bisa ada ular mungkin atau apa, hewan-hewan yang berbisa yang kan nggak tahu. Nah, akhirnya Om Aris pulang jalan kaki ya, karena sudah nggak ada angkot. Naik taksi mahal, naik becak juga mahal tahun segitu, dan cuma 1 km doang rumahnya. Jalan kaki sampai di pinggir-pinggir awal masuk ke daerah tanah kosong. Itu Om Aris melihat sesuatu di pinggir lintasan rel kereta api. Sesuatu ini berbentuk seperti lingkaran, besarnya mungkin sekitar seperti bola basket. Dan ketika didekati, benda itu adalah sebuah kelapa. Sebuah kelapa yang masih hijau, tapi nggak hijau-hijau banget sih, masih layak konsumsi lah. Jadi bukan yang busuk hitam-hitam, coklat-coklat tua, nggak, masih warnanya itu masih seger, masih sepertinya layak dikonsumsi lah. Buah kelapa ini bahkan masih ada beberapa helai daun yang menempel di ranting kecil di atas buahnya. Nah, Om Aris nih mikir, ini buah kelapa dari mana? Karena di sekitar situ nggak ada pohon kelapa. Setelah melogika sedikit, Om Aris menemukan kemungkinan kalau buah kelapa ini jatuh dari kereta. Jadi ada penumpang kereta api yang mungkin bawa buah kelapa dan terjatuh. Mungkin yang belum tahu ya, dulu kereta api di Indonesia ini nggak serapi sekarang. Dulu itu masih parah lah, kacau. Di kereta bisa kursi yang berdua bisa dipenuhi 3 orang kalau terpepet, bisa banyak orang yang berdiri di jalan tengah-tengah, pedagang-pedagang bisa masuk, pedagang asongan, tukang ngamen, sampai ada yang duduk atau berdiri di depan pintu gerbong, atau bahkan yang parah ini naik ke atas atap kereta. Dan kadang-kadang orang-orang tuh bawa barang-barang yang banyak banget ya, sampai harusnya ini tidak bisa dibawa 1 orang, tapi dibawa dia sendiri misalnya. Dan mungkin aja ada penumpang yang emang bawa buah kelapa, mungkin duduk di pinggir pintu gerbong, atau bahkan mungkin aja naik atas gerbong bawa beberapa buah kelapa, dan mungkin ada 1 yang terjatuh dan akhirnya ditemukan oleh Om Aris. Nah, Om Aris ini memutuskan untuk mengambil buah kelapa yang terjatuh itu. Dipikir enak kali ya jadi es degan, kan seger tuh es degan, daripada beli. Mungkin mumpung ada buah kelapa, kenapa nggak diambil aja, eman, dibuang begitu aja kan eman banget. Akhirnya Om Aris membawanya dengan cara menggenggam daun-daun buah kelapa ini, ditenteng, dijinjing untuk pulang. Om Aris pun berjalan sampai kira-kira di tengah-tengah daerah pepohonan yang lahan kosong ini. Om Aris mulai mendengar sebuah suara. Suaranya ini awalnya lirih, tapi lama-kelamaan makin terdengar jelas. Suaranya ini seperti suara seorang wanita. Suaranya seperti seorang wanita yang menyanyi terus menerus, tanpa henti, tanpa jeda. Jadi suaranya itu orang menyanyi 2 buah kata, ena, eco. Mungkin yang nggak tahu, ena eco itu artinya enak banget itu ena eco. Nah,
Suara ini mengulang-ulang kata enak eco terus-menerus tanpa henti ya. Terus-terusan sampai seperti nggak ada jeda untuk nafas. Maris nih bingung. Dan suara ini seperti tidak bisa dicari sumbernya ya. Jadi noleh ke kiri, suaranya di kanan. Noleh kanan, suaranya di kiri. Begitu seterusnya. Jadi kayak dicari kemana-mana tuh nggak nemu suaranya. Nah, lama-kelamaan Maris udah merinding nih ya. Udah merinding. Maris ini merasa buah kelapanya tuh kayak ada yang menggoyang-goyangkan. Kaget Om Maris melihat buah kelapa yang ia bawa. Ternyata itu bukan buah kelapa. Itu kepala. Kepala seorang wanita yang rambutnya digenggam oleh Om Maris. Kepala itu bergoyang-goyang sambil mulutnya menyanyi enak eco, terus-terusan tanpa henti, sambil bibirnya terlihat seperti meringis sambil menyanyi. Om Aris ini kaget, takut, setengah mati sampai Om Aris melemparkan buah kelapa dalam tanda kutip ini dan langsung kabur ke rumah. Nah, cerita dari Farah sampai di sini. Saat Farah cerita ke aku dan teman-temanku yang lain, saat itu aku dan beberapa temanku, waktu itu kurang lebih kayaknya 5 atau 6 orang, aku lupa. Tapi yang jelas 3 diantaranya, termasuk aku, Farah, 1 orang lagi itu agak peka. Bahkan seorang yang lainnya tadi ini, 1 orang itu sebut aja Iin, dia bisa melihat sosok yang tidak kasat mata. Kebetulan kita waktu dengerin ceritanya Farah, kita tuh ada di sebuah tempat makan, tempat nongkrong yang ya masih di area jalan yang sama, tapi di seberangnya. Rel keretanya di sebelah timur, kami di sebelah baratnya. Kita nongkrong di sana, dan Farah cerita sekitar jam 9 malam kalau nggak salah. Waktu itu aku sama Farah jelas-jelas ngerasa seperti kami dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Bahkan aku mendapatkan visual-visual dari sosok-sosok mereka. Ada yang badannya besar, ada yang perempuan, ada yang pocong, dan ada yang berwujud sebuah kepala. Dan sosok kepala ini melihat dari seberang, dari rel kereta api. Kami untuk memastikan ya apakah yang aku dapatkan visualnya itu benar atau enggak, aku mulai nyebutin sosok-sosok yang aku lihat ke Iin dan ke semuanya. Iin mengangguk, semuanya ia benarkan. Bahkan Iin juga menjelaskan seterang-terangnya kalau kepala yang tadi diceritakan oleh Farah itu ada di seberang ngelihatin kita. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2014-2015, mungkin beberapa tahun setelah kejadian itu, dan ternyata dia masih eksis di sana. Jadi pesan yang bisa diambil adalah kalau kita menemukan suatu benda, jangan asal diambil, jangan langsung dibawa pulang. Kalau itu benda yang berharga, lebih baik dicari pemiliknya daripada kita sendiri yang celaka atau sial seperti yang dialami oleh Om Aris. Dan mungkin kalian semua udah tahu kalau kita mendengarkan cerita yang menyeramkan, apalagi itu story, bisa jadi yang diceritakan hadir bersama kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.